bermula setengah daripada yang munasab di dalam fasal ini, artinya fasal yang perkara yang kita bahaskan ini, itu maksudnya pasal-pasal yang kita bahaskan tentang adab-adab anak, ya, mendidik anak gitu. Maka ada kaitannya yang akan kita bicarakan ini. Ada kaitannya dengan yang kita akan bicarakan ini. Bermula setengah, sebahagian daripada yang munasab di dalam fasal ini, yaitu kelebihan anak yatim. Yaitu kelebihan anak yatim. Siapa anak yatim itu? Yakni kanak-kanak yang tiada baginya bapak. Yakni kanak-kanak yang tiada baginya bapak. Nah, pembahasan kita yaitu adalah tentang kelebihan daripada anak yatim. Mengapa dikaitkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani dalam kitab beliau ini? Karena dia merupakan bagian daripada termasuk dalam mendidik anak. Kita mengatakan bahwasannya dianjur untuk mendidik anak kita. Ada beberapa fasal nih, setengah daripadanya didik anak, setengah daripadanya yang terakhir mengajarkan anak untuk tidak cinta dunia. Mengajarkan anak untuk supaya mereka mencari bekal, yaitu bekal takwa. Sudah saya sampaikan terakhir, yaitu takwa menurut Sayyidina Ali. Takwa menurut daripada dalam Al-Quran, ya, ada beberapa versinya, dan kesempurnaan takwa itu. Nah, di sini Syekh Abdul Samad Al-Falambani mengkaitkan, bahkan cocoklah bila dikaitkan di dalamnya ini, yaitu perkara anak yatim. Karena anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki bapak. Maka bapaknya kita, gitu. Jangan waktunya mereka itu tidak ada bapak saat kita memberikan, kita inilah bapaknya. Maka didik mereka itu sebagaimana kita didik anak kita. Didik mereka itu anak yatim sebagaimana kita mendidik anak kita. Karena mereka tidak berbapak. Kita ini adalah bapaknya. Sebelum itu, kita coba terlebih dahulu untuk mengetahui definisi daripada yatim. Definisi yatim. Bila ia tidak ada bapak, maka disebut dengan yatim. Yatim dulu. Yatim. Nah, ini yatim yang sering kita dengar dalam istilah bahasa Indonesia. Bila anak tidak memiliki bapak, maka itu disebut dengan yatim. Bila anak tidak memiliki dia ibu, disebut dia piatu. Ayah dan ibu tidak ada, maka disebut dengan yatim piatu. Kita lihat itu. Yatim dalam kitab At-Ta'rifat, ya, karangan Imam Ali Al-Jurjani. Imam Ali Jurjani. Imam Ali Al-Jurjani. Beliau memaknakan dalam kata yatim ini. Memaknakan dalam yatim.
lafaz yatim. Kita harus tahu dulu, ya. Dalam kitab At-Ta'rifat, termasuk Ibnu Munzir juga dalam kitab Lughatul Sihah, ya, beliau katakan, dan juga daripada Imam As-Sikti. Tapi satu dulu, kitab At-Ta'rifat ini kitab bahasa, ya. Kitab At-Ta'rifat artinya kitab bahasa. Misalkan apa arti wudu? Wudu ini menurut beliau. Apa arti yatim? Apa arti zakatul mal? Maka dijelaskan oleh beliau definisinya. Nah, ini bila ingin memperkaya makna dalam satu bahasa Arab. Beliau Imam Ali Jurjani mengatakan makna yatim itu dalam kitab beliau. Apa dia itu? Al-yatimu wa munfaridu. Al-yatim wal munfaridu la abu. Wal munfaridu la abu. Lianna nafaqatahu. Lianna nafaqatahu la ala ummi. Ini ya, al-yatimu huwa al-munfaridu la abu, lianna nafaqatahu la ala ummi. Wa fil bahaimi وفي البهائم واللبن على أمه. Ya. Yatim itu kata Imam Al-Jurjani, yatim adalah ia sendirian, tidak ada bapak. Dia sendirian, tidak ada bapak, ayah. Mengapa dikatakan dia yatim dan tidak ada bapaknya? Dia dikatakan yatim karena bahwa sesungguhnya lianna, bahwa sesungguhnya, karena bahwa sesungguhnya nafkahnya itu ke bapaknya. Nafkah itu ke ayahnya. Makanya disebut dia dengan yatim. Kata Imam Ali Jurjani, la ala umi, tidak atas ibunya. Tidak di atas ibunya. Setiap anak yang tidak memiliki bapak, maka itu dia adalah dikatakan yatim. Nanti baru kita bahas nanti yang mana batasannya yatim itu. Wa fil bahaimi, sementara binatang,
binatang, itu dia mengarah ke ibunya. Dikatakan dia yatim itu, tapi binatang ia adalah ke arah ibunya. Mengapa dia yatim binatang ini ke arah ibunya? Karena ibunya yang memberikan dia susu. Ibunya yang memberi susu. Nah, ini definisi daripada yatim. Sekurang-kurangnya Imam As-Sikti pun demikian juga, tapi berbeda lafaz tentang makna yatim itu tadi. Berbeda lafaz. Al-yatimu huwal munfaridu min kibalil abi. Wa al-yatimu fin nasi min kibalil abi. Kata Imam Sikti, yatim itu bila diarahkan kepada manusia maka disebut adalah yang tidak memiliki ayahnya. Al-yatimu fil bahaimi, yatim itu bila diarahkan ke binatang maka itu adalah yang binatang yang menyusui, yang dia diarahkan kepada ibunya. Demikian disebut oleh Imam Al-Jurjani. Demikian juga ini di dalam kitabnya Imam Ibnu Munzir ya. Ibnu Munzir. Nah, jadi banyak dalam kosakata bahasa. Saya ngambil cuma satu ini aja dulu di dalam kitab At-Ta'rifat ya. Kitab At-Ta'rifat di segala definisi-definisi bahasa yang menurut pada ulama-ulama. Jadi sementara yang anak yang tidak ada ibunya itu piatu. Itu bukanlah daripada bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab. Tidak di dalam dikata bahasa Arab. Sementara bahasa Arab mengatakan itu adalah muqti'. Muqti'. Bukan piatu tapi muqti'. Jadi diistilahkan dengan bahasa Indonesia saja yatim piatu. Nah, ini ya. Baik. Dan bermula setengah daripada yang munasab di dalam pasal ini yaitu kelebihan anak yatim, yakni kanak-kanak yang tiada baginya bapak. Nah, jadi yang kita fokuskan tentang adalah anak yatim karena bagian daripada pasal ini berkaitan. Bila dia itu anak yatim berarti tidak ada bapak. Dengan bahasa kita, kalau dia itu tidak ada ibu berarti dia piatu, yatim piatu. Piatu itu bukan diambil daripada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bila tidak ada ibu muqti' namanya. Tapi kita lebih cenderung ke bahasanya piatu, sudah mengakar jadi. Sudah mengakar. Bagaimana batasan daripada yatim ini? Batasannya batasan yang disebut dengan yatim ini yaitu sebelum daripada baligh. Daripada baligh. Ini batasannya. Jadi hendak mengambil anak yatim, hendak menyantuni anak yatim
Maka lihat juga ini anak yatim. Siapa dia? Orang yang sudah mengalami ihtilam. Anak yang sudah mengalami ihtilam atau anaknya ihtilam, mimpi. Kemudian sudah mengalami haid. Tiga, sudah mencapai umurnya 15 tahun. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka tidak disebut lagi dengan yatim. Tidak disebut dia dengan yatim. Loh, ini kita tidak mau menyantuni anak yatim. Mereka-mereka yang sudah baligh ini macam mana ini? Yang sudah mengalami ihtilam, yang sudah mengalami haid, yang sudah umurnya 15 tahun, kita arahkan kepada yang lain. Kalau betul dia itu adalah fakir miskin, maka arahkan ke fakir miskin. Jangan dia itu daripada dikatakan ini yatim, padahal sudah besar. Bila bersentuhan kita dengan dia, wudu kita batal. Wudu kita batal. Jadi dia tidak disebutkan yatim. Tidak disebutkan. Maka dalam Al-Quran itu disebut apa? Quran surat Ad-Duha kan? Fa'ammal yatima fala takhar. Fa'ammal yatima fala takhar. Ayat yang 9. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatima fala takhar. Maka adapun yatim, maka janganlah engkau adikkan. Dan adapun orang yang meminta, jangan engkau bentak. Yatim ini tersebut di dalam Al-Quran ada. Tersebut dalam Al-Quran, ara'aital ladzina yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu ada disebut dalam Al-Quran. Tapi kalau piatu tak ada. Cuma istilah kita untuk menggampangkan saja. Boleh. Nah, inilah dia. Jadi bila Anda mau memberikan sedekah kepada anak yatim, maka yaitu berikan kepada mereka yang kecil dulu, yang membutuhkan, yang kasih sayang daripada ayahnya. Nah, kita ini yang ayahnya. Gitu. Dan ayahnya. Bila dia sudah balik, maka sedekahnya balikkan itu nanti namanya adalah sedekah fakir miskin atau du'afa, ya, atau ketidakmampuan lah. Sedekah tidak mampu. Jangan mengatasnamakan yatim, sedekah atas ketidakmampuan. Tidak mampuan. Nanti kita yang minta tanggung jawab nanti di akhirat. Orang lain tidak memberikan sedekah kepada kita. Bu, Pak, ini sedekah anak yatim. Sebagai kita, panitia, atau sebagai kita nak berikan, kasihkanlah anak yatim yang sudah mimpi ini. Yang sudah balik, yang sudah 15 tahun, yang sudah, maka masih kita itu terutang. Dan masih kita itu adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Berarti kita berdosa, telah memberikan dilewat daripada yang disebutkan. Maka yatim, kalau dia yatim, berikan yatim. Kalau dia sedekah du'afa atau sedekah dia itu orang yang tidak mampu, tidak masalah. Nah, itu baru dia diberikan. Jadi jangan semua yang sudah baligh itu yatim. Nah, ini batasan. Batasan anak yatim adalah bila dia sudah baligh, bila dia sudah mengalami mimpi dan haid dan sampai daripada umur yang ke-15. Lebihnya itu. Oh, tapi kan kita harus berbuat baik. Ayahnya enggak ada, boleh, tapi jangan mengatasnamakan yatimnya. Karena tidak ada lain. Masih ada yatim-yatim yang lain, yang kecil-kecil yang membutuhkan biaya sekolahnya, pendidikannya. Lebih lagi nanti ini ada banyak santunan nih biasanya terdengar nih 10 Asyura itu. Bila dia memberikan santunan anak yatim kepada 10 Asyura, maka dia akan mendapatkan berlipat ganda pahalanya. 10 Asyura, daripada 10 Muharram itu.
Walaupun hadis itu diperdebatkan oleh para ulama, tapi untuk kita mengambil sisinya. Tapi jangan hanya untuk menyantuni anak yatim itu hanya ketika waktu-waktu, kalau dapat tiap hari. Tiap hari. Baik, itu definisi daripada yatim. Saya kira sudah paham nih. Jadi satu komentar, satu perkataan ulama saja dalam segi bahasa Imam Al-Jurjani kita sudah paham. Ya, jadi kalau dikatakan yatim ke arahnya binatang, ya itu yatim dia tuh. Tapi di arahnya karena dia memberikan susu nafkah kepada anaknya. Tapi kalau dia segi manusia, itu disebut yang tidak ada bapaknya. Wala yuqalu dan tidak dikatakan liman faqidal ummi. Tidak dikatakanlah bagi manusia itu, tidak dikatakan bagi orang yang tidak ada ibunya minan nasi yatim, tidak. Dalam segi manusia itu kalau dia tidak ada ibunya kemudian dikatakan yatim, bukan. Bukan itu. Tidak bisa disebut dia. Ini dapat ditemukan juga dalam kitab Lisanul Arab. Bisa disebut juga nanti ya dalam kitab Lisanul Arab perkataan ini. Definisi ini bisa lihat dalam kitab Lisanul Arab. Jadi bahasa kitab Lisanul Arab karangan Ibnu Munzir. Lisanul Arab, definisi ini. Baik. Sekarang kita masuk kepada kelebihan menyantuni anak yatim. Jadi jangan kita cari menyantuni anak yatim, tapi definisi yatim itu sendiri dalam segi bahasa Arabnya kita tidak ketahui. Alhamdulillah, bila kita sudah paham, maka amanahlah berikan kepada anak yatim. Niat daripada keluarga hendak menyantuni anak yatim, sudah disiapkanlah uangnya, sudah disiapkan makanan, sudah siap di amplopnya. Ada sebagian itu mereka didatangkan anak yatim yang udah gede-gede. Didatangkan ke panti asuhan. Pak, kami mengundang anak yatim, mengambil anak yatim 10 orang. Ya, kapan? Besok malam. 10 orang. Disiapkanlah oleh daripada tuan rumah. Dari yang panitia itu penyantun anak yatim apa? Yang panti asuhan mendatangkan, yang didatangkan itu yang besar-besar, yang sudah balik itu. Dicari yang kecil-kecil. Oh, ini anak yatim. Tapi dia sudah balik. Dia tidak lihat badannya, yang asalkan dia sudah balik, dia sudah apa? Itu maka panitia yang di sana itu adalah kurang memahami tentang mana yatim tadi. Maka dia telah melanggar apa yang diinginkan oleh daripada penyantun. Tapi kalau dikatakan kami hendak memberikan sedekah untuk orang yang tidak mampu, gabunganlah. Makanya ada satu pesantren, Pak, dia takut dengan kalau membina pesantren panti asuhan yatim piatu. Tapi bagi beliau, bagi ulama ini yang sebagian itu urusan daripada mereka. Beliau membangunnya pesantren orang yang tidak mampu, termasuk anak yatim. Dia khawatirkan kalau temakan sedikit saja hak anak yatim, itu disebut ara'aital ladzina yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dikhawatirkan 1% saja dimakan punya anak yatim. Makan punya anak yatim. Jadi oleh karena itu lihat-lihat dulu juga hendak mendatangkan anak yatim. Lihat juga kita hendak mau mengundang anak yatim. Yang mana itu? Nanti hajat kita enggak sampai. Walaupun cuma 2 orang saja, jadi enggak apa-apa. Yang penting sudah masuk kepada sedekah kita untuk anak yatim. Yang lainnya datangkan. Yang fakir miskin, yang duafa, yang tidak mampu. Yang penting ada 2 daripada anak yatim. Karena niat kita yaitu untuk memberi sedekah anak yatim. Bernazar lagi, kalaulah naik pangkatku, aku akan bersedekah kepada anak yatim. Rupanya yang didatangi bukan anak yatim,
Yang tidak mampu saja, maka nazarnya itu masih berlanjut.